Kakanda. Sekarang ini banyak keresahan ya di tengah-tengah masyarakat, tapi juga banyak optimisme terkait dengan peristiwa saling serang antara Iran dan Israel. Saya nanti ingin minta perspektif Kakanda Indro tentang ini dari pandangan global intelligence ya, yang ini keahliannya Pak Indro baik secara keilmuan maupun dari pengalaman lapangan. Nah, keresahan itu gimana? Sekarang itu ada orang yang berpikir Iran ini akan kalah. Nah, orang yang mendukung Iran dan marah-marah kepada Israel ini tentu resah ya. Wah, Iran akan kalah, wah Israel. Tapi juga banyak yang optimis gitu. Iran akan menang gitu. Karena apa? Sekarang serangannya luar biasa, tidak bisa dihindari. Nah, saya sendiri ikut pendapat mungkin Iran ini memang dalam posisi yang pada saatnya akan lemah karena dikeroyok ya. Nanti akan dikeroyok oleh berbagai negara besar, itu yang tahu petanya kan Pak Indro. Saya dulu pernah membaca buku kecil waktu tahun 70-an akhir, waktu saya mahasiswa kuliah gitu, judulnya Masalah Palestina, yang nulis Pak Nasir. Pak Muhammad Nasir. Oh, Pak Nasir. Iya. Dia mengatakan gini, kenapa dulu Timur Tengah itu kalah melawan satu negara Israel? Alasannya dua. Pertama, karena negara-negara Timur Tengah itu bertujuh, bukan bersatu. Jadi 7 negara itu mau sendiri-sendiri, sehingga gampang dikalahkan oleh Israel. Nah, Israel didukung oleh negara-negara besar pada waktu itu. Nah, sekarang ini Iran bersendiri, tidak bertujuh atau dapat dukungan tanpa perbedaan, yang tidak dukung ya tidak dukung, tapi tidak menghalangi. Ini saya atau pemirsa gitu ingin mendengar kalau dari perspektif pengalaman Pak Indro di dunia intelligence pun yang juga bicara ini secara akademik, itu gimana tuh? Saya rasa banyak analisis ya. Dinda tentang situasi geopolitik dan juga geostrategi yang mereka pakai untuk saling berhadapan-hadapan. Walaupun semuanya tahu bahwa yang menang bakal jadi areng, yang kalah jadi abu ya. Udah tahu. Tapi emosinya masih besar ya, animo belligeranti itu masih besar. Percaya kepada kekuatan sendiri Iran itu, karena memang negeri ini dari sejarahnya dulu memang jagoan berperang. Kalau saja dulu Persia tidak kalah, ceritanya sejarah dunia udah lain. Sudah lain ya. Itu Persia kalah. Nah, sudah lama saya amati ya, Pak Mahfud, ada kegelisahan. Kegelisahan itu yang pertama ya di Palestina. Itu bahwa faksi Hamas itu semakin lama semakin kuat dan berpengaruh, berdaulat malahan di jalur Gaza. Ini keresahan, Pak. Saya waktu Pak almarhum Yasir Arafat kemari, kebetulan saya perwira escort yang mengawal beliau ya. Saya sangat beruntung. Banyak sekali saya mendengar cerita dari beliau tentang Palestina. Jadi menurut almarhum tidak bisa selesai selain dengan kekuatan politik. Jadi harus dengan politik. Saya pertama kali itu ketemu dan
terakhir. Jadi selama beliau 1 minggu di Indonesia, saya mendampingi makan apa. Kemudian ada penunjukan duta besar Palestina untuk Indonesia dan seterusnya, yang dari dubes ke dubes saya dekat sampai sekarang juga saya dekat. Kegelisahan itu yang satu, Pak, pertama. Sehingga analisa saya agak lain. Saya lihat kalau Hamas ini tersingkir dari Gaza, Palestina juga senang gitu. Gitu barangkali ya? Pak, jangan marah, ini kawan saya Pak Dubes. Cuma saya lihat yang kedua, Arab. Negara-negara Arab itu kan resah kalau Iran punya senjata nuklir. Karena tidak ada negara Arab yang punya nuklir. Jadi Iran muncul sendiri sebagai negara kuat dan akan memimpin Timur Tengah. Negara-negara Arab ada, tidak semua, tapi sebagian besar negara Arab bilang Iran itu bukan Islam. Jadi mereka tidak ingin Timur Tengah yang harusnya selalu didominasi oleh Islam, Sunni oleh Syiah. Karena Syiahnya bukan Islam. Nah, itu sehingga kita tahu kan, jadi dalam konteks perang ini kan dikeroyok dan dibiarkan. Paling tidak dibiarkan. Kalau toh ada kata-kata simpati itu kan cuma ngomong. Tapi tidak ada yang konkret membantu ya. Nggak ada gerak apa-apa. Seolah-olah kan disyukurin. Ya udah, biar nggak punya nuklir dia gitu. Kira-kira begitu. Yang perlu diperhatikan di Iran mungkin oleh Iran, duluan kan kita juga hubungan bagus gitu di pergaulan. Di Iran itu yang kita lihat persatuan itu yang harus dijaga, kalau tidak runtuh. Persatuan terutama dari angkatan bersenjata. Di Iran itu kan ada dua, ada pengawal revolusi, pasdaran, ada tentara. Tapi sejauh ini persatuan di Iran oke ya, di internal Iran, atau bagaimana melihatnya? Memang begini, Pak. Kalau yang saya amati sebelumnya kurang. Ada saja gesekan-gesekan biasa lah, Pak. Kita pun juga antara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara kan ada saja persaingan-persaingan yang kecil-kecilan lah di semua negara. Kecuali negara kita lah, kita paling nggak ada lah persaingan itu. Tapi di banyak negara ada persaingan, apalagi ini ada dua entitas bersenjata. Dulu saya lihat kurang ya. Saya juga sempat ke Teheran. Tapi karena perang, jadi bersatu. Jadi kita kalau memang perang itu juga suatu politik untuk mempersatukan. Jadi bersatu. Asal jangan melewati ambang batas penderitaan. Kalau penderitaan yang tidak tertahankan, itu bisa runtuh. Dan ini yang para pemimpin negara bangsa tuh harus selalu ingat bahwa setiap keputusan dia itu berakibat kepada rakyat. Dia mengumumkan perang, yang mati rakyat, bukan dia. Itu dia mesti perhatikan, mesti hati-hati gitu. Kadang pimpinan politik tuh egois gitu ya, berterang di atas, yang jadi korban. Benar, Pak. Karena menganggap yang tidak dapat apa-apa, hanya dapat kematian. Kalau tidak bijak, betul. Tapi sama ya kira-kira pandangan feeling saya lah, feeling. Orang kan sekarang banyak kayaknya mau meletus perang dunia ketiga, kayaknya enggak lah ya. Enggak akan kan. Kalau saya kira Amerika juga enggak mau. Semua punya
punya urusan sendiri-sendiri. Bisa sengsara juga semua. Bagus Presiden Prabowo ke Rusia juga memberi pandangan-pandangan lah supaya meredam, jangan terus-terusan ini perang jadi berkepanjangan ya. Meskipun kalau menurut saya untuk berkepanjangan, yang memperpanjang itu juga udah nggak punya kekuatan karena fokusnya masing-masing pada urusan negerinya sendiri-sendiri. Seperti Rusia kan belum beres sama Ukraina karena NATO kan di belakang Ukraina walaupun tidak ada Amerika lagi. Begitu ya? Ya, jadi Cina juga kalau mau bantu Iran juga lagi ribet sama Pakistan. Tapi saya takjub juga ya, takjub seperti banyak orang takjub. Iran ini yang sudah lama diisolasi, dikeroyok bahkan ya secara politik kadangkala oleh lingkungan Timur Tengah sendiri, itu kok begitu tangguh ya. Ketahanan ekonominya juga saya dengar mereka sudah diembargo sekian belas tahun gitu, tapi bisa ekonominya hidup mereka dan mereka tenang-tenang aja gitu. Pak Hendro melihat hal yang sama enggak? Atau itu hanya fata morgana gitu? Ya, dia cukup bagus Pak. Cukup bagus ya. Karena begini, pertama memang dari sejarahnya dia bangsa fighter. Iya, bangsa fighter. Ya. Yang kedua disiplinnya, karena adanya ini Ayatullah, disiplinnya itu ya dasarnya kan religius. Jadi kayak di pesantren lah tuh disiplin. Jadi masyarakat tuh rakyatnya tuh disiplinnya sangat kuat sehingga pemerintahannya stabil. Cuma permasalahan keadaan yang seperti itu kan tidak berlaku setiap masa. Jadi kalau sudah alam demokratisasi kayak begini, udah banyak aspirasi yang bermunculan. Oh gitu ya. Dan saya rasa kalau kita simak ya, udah berapa kali kan ada demo-demo juga, tapi kan sejauh ini bisa diatasi. Tapi pada suatu hari kan dia akan bergulir juga, bola saljunya tambah besar. Apalagi kalau penderitaan karena perang sudah keluar dari ambang batas. Ini aja yang harus diperhatikan. Ya, baik.